اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Al-Jami' As-Shaghir dan kita masih membahas doa-doa yang ma'thur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada hadis 1056. Ini doa bagus untuk kita baca ya. Maka ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr wa fitnatid dajjal. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepada Engkau minal ajzi dari lemah wal kasali dan malas wal jubni dan penakut wal bukhli dan pelit. Sifat-sifat ini semuanya sifat-sifat tercela. Maka Rasulullah berlindung darinya. Lemah, malas, penakut, bakhil. Dan kalau kita berlindung darinya sama dengan kita meminta yang sebaliknya. Minta kuat, minta rajin, minta pemberani dan minta dermawan. Wal harami dan pikun, wa adzabil qabr dan siksa kubur, wa fitnatid dajjal dan fitnahan dajjal, ujian dajjal. Allahumma ya Allah, ati berikanlah nafsi pada diriku takwanya, wa zakkiha sucikan diriku, anta engkau khairu sebaik-baik man zakkaha orang yang mensucikannya. Anta waliyuha engkau adalah pengurusnya, wa maulaha dan pengurusnya sama. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu dari 4. Yang pertama min ilmin, dari ilmu la yanfa' yang tidak berguna. Ilmu yang tidak berguna adalah ilmu yang tidak membuat kita selamat dari api neraka. Ilmu yang tidak berguna adalah ilmu yang tidak kita amalkan. Ilmu yang tidak berguna adalah ilmu yang tidak menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min qalbin dan dari hati la yakhsha' yang tidak khusyuk. Khusyuk ini adalah pertama yang dicabut oleh Allah dari umat Islam, sehingga jarang orang khusyuk. Wa min nafsin dan dari nafsu la tashba' yang tidak kenyang. Wa min da'watin dan dari doa la yustajabu laha yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sekaligus menunjukkan bolehnya kita berdoa dengan bersajak apabila tidak dipaksakan. Karena di sini ditutup dengan ain, yanfa', yakhsha', tashba'. Ini dalam riwayat yang lain, wa min du'a illa yusma'. Terus ditambah min haula'il arba'. Maka perkataan Ibnu Abbas, janganlah bersajak dalam doa, karena para sahabat menghindari sajak doa. Itu maksudnya adalah sajak yang dipaksakan. Mau berdoa dipikirkan. Bagaimana supaya akhirnya a. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau Nabi karena orangnya fasih tiba-tiba muncul seperti itu, tidak ada masalah. 157. Allahumma inni a'udzubika
minal faqri wal qillati wal dhillah wa a'udzu bika min an azlima aw uzlam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau minal faqri, dari fakir. Yang dimaksud fakir di sini adalah fakirnya hati, bukan fakirnya harta. Karena orang yang fakir hatinya dikasih berapapun tidak merasa cukup. Orang yang fakir harta tetapi hatinya diberi kekayaan oleh Allah, maka dia tidak merasa perlu kepada orang lain. Wal qillah, dan sedikit, wal dhillah, dan rendah. Yang dimaksud sedikit di sini adalah qillatul mal yukhafu minha qillatus sabr. Sedikit harta yang menyebabkan tidak sabar. Tapi kalau sedikit harta tapi sabar, tidak masalah. Atau qillatu abwabil bir, sedikit dalam berbuat baik. Orang-orang pada berbuat baik, kita malah malas-malasan. Orang-orang sholat tarawih misalnya 11 rakaat setiap malam, kita malah hanya 2 rakaat. Nah, ini berarti kita qillah, kita berlindung darinya. Wadzillah, dan kerendahan, misalnya dikuasai oleh musuh, ini kerendahan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau min an azlim, bahwa saya berbuat zalim. Au uzlam, atau saya dizalimi. Jadi berbuat zalim itu haram, dizalimi itu juga tidak enak. Maka dua-duanya kita berlindung kepada Allah darinya. Jangan berbuat zalim, maka insya Allah tidak akan dizalimi oleh orang. Karena biasanya Allah memberikan balasan setimpal dengan amal kita. Kalau kita zalim kepada orang lain, nanti Allah akan berikan orang lain zalim kepada kita. 58. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram wal ma'thami wal maghram wa min fitnatil qabri wa adzabil qabr wa min fitnatin nari wa adzabin nar wa min syarri fitnatil ghina wa a'udzu bika min fitnatil faqr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighsil 'anni khataayaya bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqi qalbi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari malas dan dari pikun, wal ma'tham, dan dosa, wal maghram, dan hutang. Jadi hutang itu meskipun boleh, tetapi kita berlindung kepada Allah darinya. Karena hutang meskipun boleh, tetapi tidak baik bagi seorang muslim. Karena orang yang hutang, maka kalau dia sudah jatuh tempo dan tidak bisa membayar, pasti akan susah. Mendekati jatuh tempo, tidak ada sesuatu yang untuk membayar, dia susah. Sehingga mengganggu kehidupannya. Salatnya tidak bisa khusyuk, kemudian tidurnya tidak bisa nyenyak, dan sebagainya. Wa min fitnatil qabr, dan dari ujian kubur. Yang dimaksud ujian kubur adalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Karena beliau menguji kita dengan 3 pertanyaan. Wa adzabil qabr, dan dari siksa kubur. Wa min fitnatin nar, dan dari ujian neraka. Wa adzabin nar, dan siksa neraka. Yang dimaksud ujian neraka adalah pertanyaan dari malaikat penjaga neraka yang mereka bertanya untuk mencemooh ahli neraka. Misalnya para malaikat ini mengatakan, alam ya'tikum nadhir, bukankah Allah sudah mengirimkan pengancam-pengancam? Kenapa kamu kok bisa masuk neraka? Apakah kamu tidak mentaati pengancam yang dikirim oleh Allah? Nah, ini yang dimaksud sebagai fitnatin nar, ya, fitnahan atau ujian di dalam neraka, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para malaikat penjaga neraka. Wa min syarri, dan dari ujian, dari keburukan, fitnatil ghina, ujian kaya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnatil faqri, ujian fakir. Jadi kaya dan miskin itu ada ujiannya.
Ujiannya kaya tidak bisa mensyukurinya. Ujiannya fakir tidak bisa sabar. Maka diberi kaya nggak ada masalah. Yang penting syukur. Diberi miskin tidak masalah. Yang penting sabar. Dan aku berlindung kepada engkau dari fitnatil masihid dajjal. Ujian al-masihid dajjal. Al-masih untuk dajjal artinya adalah al-mamsuh al-ainil yusra. Yang terhapus matanya yang kiri. Kalau untuk Nabi Isa, Al-Masih itu orang yang menghapus orang sakit maka menjadi sembuh. Jadi kalau Dajjal masih artinya dihapus mata kirinya. Kalau Nabi Isa Al-Masih menghapus atau mengusap orang sakit sehingga menjadi sembuh. Allahumma ya Allah irsil anni, cucilah dari saya dosa-dosa saya dengan air dan es dan embun. Ini menurut para ulama fikih menunjukkan bahwa es, embun sama dengan air, bisa untuk bersuci. Maka wudhu dengan air es boleh. Wudhu dengan air embun juga sah. Tapi tidak sah wudhu dengan air kelapa. Kenapa? Air kelapa itu bukan air. Dia adalah air kelapa. Tapi kalau air embun itu adalah air. Kita kumpulkan air dari embun. Setelah terkumpul dalam wadah, kita tanya orang, ini apa? Dia menjawab, air. Nah, berarti itu air. Tapi kalau air kelapa, orang ditanya, ini apa? Tidak menjawab air. Dia menjawabnya, air kelapa. Berarti bukan air, sehingga tidak bisa digunakan untuk wudhu. Wanaki dan sucikanlah hatiku dari khotoya dosa-dosa. Kama sebagaimana yunaqqa disucikan ats-tsaubul abyad, baju yang putih minad danas dari noda. Ini sekaligus menunjukkan fadilah baju putih. Karena baju putih itu sedikit kotoran sudah tampak. Tapi baju hitam seperti saya hijau ini, nah ini mungkin kotorannya banyak tapi orang ketok. Waba'id baini, dan jauhkanlah antara saya dengan dosa-dosa saya sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Maksudnya dijauhkan sejauh-jauhnya sehingga kita tidak banyak melakukan dosa-dosa. Karena kalau dosa didekatkan dengan kita, kita mudah melakukan. Sebentar-sebentar melakukan. Kemarin sudah melakukan, besok melakukan lagi, nanti melakukan lagi. Ini berarti karena apa? Tidak dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 59. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini boleh juga dibaca wal huzn, wal ajzi wal kasal, wal bukhli wal jubn, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari gelisah dan susah. Apa bedanya gelisah dan susah? Gelisah untuk sesuatu yang akan datang. Misalnya ditakut-takuti, nah, maka kita ketakutan. Padahal sebenarnya belum datang yang ditakutkan tadi. Ini gelisah berarti. Suaminya biasanya sudah pulang jam 9 malam, ini sampai jam 11 belum pulang. Nah, ini namanya apa? Gelisah. Karena belum tentu ada musibah untuk suaminya. Bisa jadi malah bukan musibah. Dia datang membawa kabar gembira mungkin. Wal hazan, susah. Nah, kalau susah untuk sesuatu yang sudah lewat, kematian anak, nah, kemarin mati, nah, sekarang susah. Wal ajzi, dan lemah, wal kasal, dan malas, wal bukhli wal jubun, ini tadi sudah ya, pelit dan penakut. Wa tala'id dain, dan terlilit hutang, maksudnya tidak mampu melunasi hutang. Maka hutang itu tidak masalah selama kita mampu melunasi. Tapi kalau tidak mampu melunasi itu yang baru masalah. Yang membuat orang tidurnya tidak nyenyak, sholatnya tidak khusyuk dan sebagainya tadi. Wa ghalabatir rijal, dan dikuasai oleh orang-orang. Nah, maka ini doa bagi orang-orang Indonesia sangat pantas apabila khawatir Indonesia dikuasai oleh PKI, ghalabatir rijal, dikuasai oleh orang-orang, termasuk para PKI. Nah, ini doanya. Ini kita cepetin aja karena insya Allah kita akan selesaikan doa pada majelis ini. Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Boleh juga dibaca saw. Fi daril muqamah. Fa inna jaral badiyati yatahawwal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau min jaris su, dari tetangga yang jelek.
fi daril muqamah, pada rumah tempat tinggal. Fa inna jaral badiyah, karena tetangga nomaden itu yatahawal, itu akan berpindah-pindah. Nomaden itu orang-orang Arab Badui yang biasanya tinggal di satu tempat. Nanti kalau di tempat itu sudah tidak bisa menghasilkan makanan, maka mereka akan pindah ke tempat yang lain. Nah, maka kata Nabi, saya berlindung dari tetangga yang jelek, tapi di perkampungan yang tidak akan pindah-pindah. Jadi kalau kita punya tetangga jelek, ya sabar sampai dia mati atau kita mati. Itu yang susah. Tapi kalau hanya tetangga jelek dalam perjalanan misalnya, itu hanya kita mendapatkan keburukannya di perjalanan itu saja. Perjalanan selesai, sudah keburukan dia sudah selesai. Nah, maka kita berlindung dari tetangga buruk tapi yang ada di kampung tempat tinggal kita. Karena tetangga yang buruk itu susah ya. Susahnya gimana? Kita mau membalas, itu adalah tetangga sendiri. Kita tidak membalas, sabar, itu ya pahit rasanya. Karena apa? Nah, gangguan memang tidak menyenangkan. 61. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau min zawali, dari lenyapnya nikmatika, nikmatmu. Nikmat Allah bisa lenyap. Kapan? Ketika kita tidak mensyukuri nikmat tadi. Maka para ulama mengatakan man syakara ni'mat faqad rabataha. Siapa yang mensyukuri nikmat berarti sudah mengikat nikmat tadi. Nggak akan pindah kemana-mana. Maka syukurilah nikmat. Bagaimana mensyukuri nikmat? Ya, sesuai dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Orang berilmu mensyukuri nikmatnya, mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmunya. Orang yang kaya diberi duit yang banyak, nikmatnya apa? Mensyukuri nikmatnya adalah membantu orang-orang miskin yang membutuhkan. Maka selama dia melakukan seperti itu akan terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, maka bisa pindah. Wa tahawuli afiyatika, dan pindahnya afiyahmu. Afiyah itu sejahtera. Sejahtera itu bebas dari perkara-perkara yang tidak disukai. Perkara-perkara yang manusia benci. Itu namanya afiyah. Wa fujaati, dan mendadaknya nikmatika, siksamu. Misalnya tiba-tiba gempa, padahal sedang berbuat maksiat. Nah, ini tiba-tiba. Kemudian mati dalam keadaan maksiat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Wa jami'i sakhatik, dan seluruh dari murkamu ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk bab menyebutkan yang umum setelah yang khusus. Karena ini semuanya pindahnya apa, lenyapnya nikmat, pindahnya afiyah, tiba-tibanya hukuman. Ini semuanya tanda-tanda murkanya Allah Subhanahu wa taala. 62. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau min syarri sam'i, dari keburukan pendengaran, wa min syarri basari, dari keburukan mataku. Disebutkan pendengaran dan mata karena pendengaran dan mata ini nikmat Allah yang sangat-sangat tampak. Manusia tidak bisa mendengar, susahnya bukan main. Tidak bisa melihat, pengennya bukan main, tidak bisa melihat alam. Nah, maka ini dua nikmat yang sangat besar dari Allah, perlu kita syukuri sehingga kita berlindung dari berbuat buruk dengan pendengaran maupun dengan mata kita. Wa min syarri lisani, dan dari keburukan lidahku. Wa min syarri qalbi, dari keburukan hatiku. Disebutkan hati dan lisan karena dua ini adalah anggota paling penting bagi manusia. Lisannya lurus, seluruh anggota tubuhnya lurus. Hatinya baik, seluruh amalannya akan ikut baik. Wa min syarri mani, dan dari keburukan maniku. Manusia diciptakan oleh Allah menghasilkan atau memproduksi mani. Nah, mani ini memiliki keburukan, yaitu memunculkan syahwat. Nah, kalau syahwat ini tidak dijaga oleh Allah, bisa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Gara-gara syahwat kemudian zina, nah itu berarti syarri mani. Nah, kita minta dari Allah dijaga dari keburukan-keburukan yang ada pada tubuh kita semua ini. 63. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu
wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari keburukan apa yang sudah saya amalkan dan dari keburukan apa yang belum saya amalkan. Jadi manusia itu selalu akan berbuat dosa. Maka dia berlindung kepada Allah dari perbuatan dosa yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Jadi manusia tidak akan lepas dari perbuatan dosa. Kenapa? Itu sudah ketetapan Allah. Tapi jangan kita ngalah dengan ketetapan Allah. Maksudnya, saya nggak apa-apa berbuat dosa, ini sudah takdir Allah. Bukan begitu caranya. Karena kita dikasih oleh Allah akal, sementara kita juga dikasih oleh Allah syahwat. Nah, kita mengikuti mana? Syahwat atau akal? Kalau mengikuti akal, maka syahwatnya kalah. Kalau mengikuti syahwat, akalnya yang kalah. Itu maksudnya ya. Jadi bukan kita tunduk kepada takdir kemudian mengatakan, nggak apa-apa saya maksiat, ini sudah takdir, ini bukan satu sikap yang benar. 64. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur. Aku berlindung kepada Engkau dari siksa neraka. Aku berlindung kepada Engkau dari ujian hidup dan mati. Ujian hidup, segala yang kita alami dalam hidup kita yang bisa menyesatkan kita. Misalnya, gara-gara musibah tidak sabar. Ini berarti terkena musibah yang memfitnah agama kita. Nah, kita berlindung darinya. Fitnatil mamat, fitnah kematian, yaitu fitnah menjelang kematian dan setelah kematian. Maka fitnah kubur itu termasuk fitnatil mamat, karena munculnya setelah kita mati. Demikian juga ketika setan datang kepada manusia ketika dia sakaratul maut, ini termasuk fitnatil mamat, karena fitnah menjelang mati. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya Masihid Dajjal. Tadi sudah kita bahas ya. Masih untuk Dajjal adalah apa? Terhapus mata kirinya untuk Nabi Isa mengusap orang yang sakit sehingga menjadi sembuh. Dan Nabi Isa mengusap orang sakit menjadi sembuh itu khususiyah bagi beliau. Adapun bagi kita yang bukan Nabi, mengusap orang sakit itu adalah sunnah. Sembuh atau tidak sembuh itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Maka biasakan kalau anak-anak kita sakit, kita pegang bagian yang sakit, kita doakan. Itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa paling gampang yang dulu sudah pernah kita baca. Pegang orang yang sakit, Bismillahi arqiq, wallahu yashfiq. Dengan nama Allah saya meruqyah Anda, Allah yang menyembuhkan Anda. Udah diulang-ulang saja. 7 kali boleh. Bismillahi arqiq, wallahu yashfiq. Insya Allah kalau setiap anak kita sakit kita gitu kan, mereka tanpa sadar sudah hafal sendiri tanpa menghafalkan. Apalagi hari-hari ini anak-anak banyak yang sakit. Anak saya kelas 2 sakit 1 pekan. Saya tanya, teman-temanmu pada sakit tidak? Kata dia, yang masuk tidak sampai separuh. Jumlahnya 30 orang misalnya, yang masuk cuma 10 orang. Sementara yang 20 sakit semua. Ini banyak yang sakit berarti. Nah, anak-anak diajari doa-doa seperti itu. 65. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak manfaat, amal yang tidak diangkat. Amal tidak diangkat maksudnya tidak diterima oleh Allah. Karena amal manusia ini naik ke langit. Kalau diterima oleh Allah berarti naik. Kalau tidak diterima oleh Allah maka dilempar ke bumi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan masalah ini pada surah Fatir. Ini termasuk ayat yang perlu kita hafal karena populer. Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Hanya kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik dan amal soleh itu mengangkatnya. Surah Fatir, surat 35, ayat 10. Dan berlindung dari doa yang tidak didengar. Maksudnya tidak didengar, tidak dikabulkan oleh Allah.
Sama dengan hadis sebelumnya tadi, la yustajabu laha, yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 66. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada Engkau dari ghalabatid dain, dikalahkan oleh hutang, terlilit hutang, tidak bisa membayar. Wa ghalabatil adu, dikalahkan oleh musuh. Wa syamatatil a'da, bahagianya musuh. Maksudnya kita mendapat musibah, maka musuh bahagia. Nah, kita berlindung dari Allah seperti itu. Kalau kita dapat musibah, maka ditutupi oleh Allah sehingga musuh tidak tahu, sehingga mereka tidak gembira. 67. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. A'udzubika min ha'ula'il arba'. Ini sudah kita baca tadi, tidak usah diulang lagi. Tapi di sini memang ada tambahan, yaitu aku berlindung kepada Engkau dari 4 tersebut, yaitu 4 yang disebutkan pada kalimat-kalimat sebelumnya tadi. Dan inilah saja di dalam doa, diperbolehkan apabila tidak dipaksakan. 68. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa wal adwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada Engkau dari kemungkaran-kemungkaran akhlak, akhlak yang jelek maksudnya, dan amal, kemungkaran-kemungkaran amal, amal yang jelek, kemungkaran-kemungkaran hawa nafsu, kemungkaran-kemungkaran penyakit, maksudnya penyakit-penyakit yang mengerikan, yang menyebabkan orang mudah mati, atau yang menyebabkan orang tidak sabar mengalaminya, atau menyebabkan orang jadi malas berbuat kebaikan gara-gara sakitnya tadi. Nah, itu semuanya adalah penyakit-penyakit yang buruk, yang mungkar, yang kita berlindung darinya. Tapi kalau hanya penyakit batuk, penyakit pilek, penyakit pusing, ini bukan termasuk mungkaratil akhlak, tapi itu termasuk penyakit-penyakit yang menggugurkan dosa, dan biasanya orang-orang sabar menghadapi penyakit-penyakit kecil seperti itu. Nah, ini maksudnya penyakit-penyakit besar yang kadang-kadang kita tidak sabar. 69. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su' wa min lailatis su' wa min sa'atis su' wa min sahibis su' wa min jaris su' fi daril muqamah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari hari yang jelek, dari malam yang jelek, dari waktu yang jelek, dari teman yang jelek, dari tetangga yang jelek, di dalam rumah tempat tinggal. Apa yang dimaksud hari yang jelek? Apakah ada hari jelek, hari sial? Tidak ada. Sebagian orang menganggap hari Rebo, Wekasan, hari sial. Tidak benar. Itu hadisnya dhaif. Bahkan palsu hadisnya. Yaumu nahsin, akhiru arbi'a fi syahr. Rabu terakhir, Rabu Wekasan dalam 1 bulan adalah yaumu nahsim mustamir, hari sial yang berkelanjutan. Hadis riwayat Waqi', derajatnya maudhu, yaitu palsu. Maka tidak ada hari sial. Adapun hari yang jelek maksudnya adalah hari di mana terdapat musibah besar, maka disebut sebagai hari jelek karena ada kejelekan berupa musibah tadi. Misalnya terjadi tsunami, terjadi gempa dan sebagainya. Ini yaumis su'. Atau maknanya adalah yaumis su', hari kejelekan, yaitu hari di mana kita melakukan maksiat. Kita berlindung dari hari di mana kita penuh dengan kemaksiatan. Malam penuh dengan kemaksiatan. Waktu penuh dengan kemaksiatan. Maka jelek ini mengandung 2 makna. Jelek dunia, yaitu musibah.
Jelek agama yaitu apa? Maksiat. Nah, maka ketika kita membaca min yaumisu, ini kita pikirkan dua keburukan tadi. Keburukan dunia, musibah-musibah besar, dan keburukan agama yaitu maksiat-maksiat juga kita pikirkan supaya kita tidak mudah-mudah berbuat maksiat karena itu adalah hari yang jelek, waktu yang jelek untuk diri kita. Sebagian ulama mengatakan al-idu hina la a'sillaha fi. Hari raya adalah ketika saya tidak durhaka kepada Allah dalam hari tersebut. Jadi hari raya hakikatnya menurut beliau adalah hari di mana saya bebas dari berbuat maksiat. Dari bangun sampai tidur lagi, nol maksiat. Nah, itu kata beliau, itu hari apa? Hari raya saya. Meskipun hari raya Idul Fitri, tapi kalau maksiat berarti bukan hari raya. Hari raya Idul Adha, tapi maksiat berarti bukan hari raya. Hari biasa, tapi bebas maksiat, itulah hari raya. Ya, menurut sebagian ulama salaf. 70. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini tidak usah dibaca. Allahumma ya Allah barik berkahilah li ummati untuk umatku fi bukuriha pada waktu paginya. Ini doa Nabi mendoakan umat beliau supaya diberkahi pada waktu pagi. Ya dimaksud bukur itu adalah pagi setelah subuh sampai dengan terbitnya matahari. Nah itu bukur. Maka ini waktu yang berkah. Sehingga tidak sepantasnya kita tidur pada subuh tanpa sebab. Karena ini waktu berkah. Seolah-olah ada orang membagi-bagi setiap masyarakat ini dibagi 1 juta misalnya. Tapi panjenengan malah pilih ngeleker nih. Serang butuh 1 juta tinggal tuh. Wah 1 juta kecil karena saya sudah kaya. Baik, itu 1 juta. Kalau 1 miliar atau 1 triliun. Nah ini berkah itu lebih besar daripada triliun dan miliar tadi. Maka berkah dari Allah tidak sepantasnya kita tinggalkan untuk tidur. Boleh tidur kalau ada sebab. Nih. Biasanya tidak ronda, tapi kemudian disuruh ronda. Rondanya sampai 4 jam. Nah, akhirnya pada subuh ngantuk. Ya nggak ada masalah kalau begitu pada subuh tidur. Tapi kondisi normal jangan tidur. Imam Nawawi mengatakan, siapapun punya wazifah, punya satu tugas atau pekerjaan, bagus dimulai dari waktu bukur. Misalnya seorang pengajar di pesantren, kata beliau paling bagus mulai mengajarnya pada subuh. Orang nulis paling bagus mulai nulisnya pada subuh. Hari-hari ini saya menulis satu kitab, saya beri judul At-Tafsir Al-Yasir. Tafsir yang gampang. Ini namanya tafsir yang gampang, mudah-mudahan betul-betul dibikin oleh Allah gampang sehingga orang membacanya gampang paham. Kapan saya menulisnya? Saya pilih waktu ba'da subuh. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi tadi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sehingga tulisannya nanti insya Allah dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga karena fatwa Imam Nawawi tadi. Kata beliau, berdasarkan hadis ini, siapapun yang punya satu wazifah, satu tugas, mau tugas dunia, mau tugas agama, paling bagus dimulai pada subuh. Petani, berarti mulainya apa? Pada subuh. Ada nggak Pak petani pada subuh ada mulai? Ada gitu? Nah, bagus itu. Pada subuh sudah mulai tanam, barokah. Kita lanjutkan 71. Nah, ini hadisnya panjang, tapi ini sangat bagus kita baca. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairal li wa tawaffani idza 'alimta al wafata khairal li. Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal ikhlas fir ridha wal ghadab wa as'aluka al qasda fil faqri wal ghina
Wa as'aluka na'iman la yanfad. Wa as'aluka qurrata 'ain la tanqati'. Wa as'aluka ar-ridha bil qada. Wa as'aluka bardal 'aish ba'dal maut. Wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Angel napa gampang niku? Ketoke rada angel sithik ngoten iki. Angel sithik berarti gampangnya akeh. Ini doa sangat-sangat digandrungi oleh guru saya, Syekh Said Al-Kamali dari Manfur. Kenapa? Kata beliau, ini doa isinya sangat lengkap, kata beliau. Sehingga beliau menghasung ini doa dibaca setiap hari. Kata beliau, kalau Anda membaca ini setiap hari, 1 tahun, nggak perlu hafalan, sudah hafal sendiri. 1 tahun loh Pak. Okay. Kalau 1 pekan belum hafal. Jadi setiap hari kita baca, ba'da subuh atau ba'da maghrib, terserah. Pokoknya longgarnya jenengan. Hadis nomor 1071. Ini saran dari beliau, Syekh Said Al-Kamali. Allahumma ya Allah bi'ilmikal ghaib, dengan pengetahuanmu terhadap ghaib, wa qudratika dan kekuasaanmu alal khalqi terhadap makhluk, ahyini hidupkanlah aku, ma'alimta selama engkau mengetahui, al hayata khairal li, hidup lebih baik bagi saya. Wa tawaffani matikan aku, idza alimta jika engkau tahu, al wafata khairal li, mati lebih baik bagi saya. Jadi ini total pasrah sama Allah. Pun ya Allah, saya hidup atau mati saya pasrahkan. Yang paling bagus bagaimana? Nah ini Masya Allah. Ini tampaknya menarik sekali untuk beliau. Karena kita tidak tahu apa-apa, yang paling tahu itu Allah. Allahumma ya Allah wa as'aluka, dan aku minta padamu khasyataka, takut kepadamu. Fil ghaibi, pada saat ghaib sendiri. Wa syahadah, dan pada saat terang-terangan banyak orang. Seringkali manusia itu soleh ketika di depan orang. Tapi ketika sendiri atau sembunyi, solehnya hilang. Nah, kita minta kepada Allah supaya diberi soleh setiap saat. Ini penting sekali. Maka seandainya doa yang panjang ini, kita hanya minta satu kalimat ini, menurut saya sudah sangat bagus sekali. Seandainya doa yang panjang ini, kita hanya minta satu saja. Ini sudah sangat bagus sekali. Tapi lebih bagus lagi kalau dibaca semuanya. Wa as'aluka, dan aku minta kepada engkau kalimat al-ikhlasi, kalimat ikhlas, fir ridha, baik ketika ridha, wal ghadab, dan ketika marah. Jadi maksudnya, kita dijaga kalimat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika murka maupun ketika sedang ridha, mulut kita terjaga, tidak ngomong yang aneh-aneh. Wa as'aluka, dan aku mohon kepada engkau al-qasda, sedang-sedang, fil faqr, baik ketika fakir, wal ghina, maupun ketika kaya. Seperti Sayyidina Ibnu Umar, dulu ketika miskin dan ketika kaya, tidak berubah sama sekali. Meskipun kita berubah itu boleh, tapi berubahnya jangan sampai melewati al-qasda. Al-qasda itu sedang-sedang. Dulu misalnya motornya biasa, setelah kaya motornya tergolong yang bagus, yang mahal. Ya boleh. Tapi kalau Ibnu Umar tidak. Ibnu Umar ketika dia miskin, motornya ya biasa, sedang-sedang. Ketika kaya masih seperti itu juga. Maksudnya tidak memilih yang mahal-mahal, biasa saja. Maka uangnya lebih banyak dia sedekahkan daripada dia gunakan untuk memperbagus kendaraan dia. Ini namanya apa? Qasdun. Wa as'aluka, dan aku minta padamu na'iman, kenikmatan la yanfad, yang tidak akan habis. Dan tidak ada kenikmatan yang habis kecuali surga. Wa as'aluka, dan aku minta kepada engkau qurrata ain, penyejuk mata, la tanqati, yang tidak putus, sama juga surga. Wa as'aluka, dan aku minta kepadamu ar-ridha bil qada, untuk ridha terhadap keputusan Allah. Jadi hatinya plong, dikasih apapun oleh Allah, plong sudah.
kasih musibah plong, kasih nikmat plong. Wa as'aluka dan minta padamu bardal aish, nyaman hidup ba'dal maut, setelah mati. Jadi ada orang yang setelah mati itu tidak nyaman. Setiap hari disiksa malaikat. Nah, kita minta supaya mati itu menyebabkan kita istirahat, tidak ada kesusahan sama sekali. Bardal aish. Wa as'aluka dan aku minta kepada engkau ladzatan nazar, lezat memandang ila wajhik, kepada wajahmu. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki apa? Wajah, dan wajahnya Allah bisa dilihat. Tapi itu nanti di akhirat. Sebagian orang yang kurang paham mengatakan bahwa kalau saya mengatakan Allah punya wajah, maka dianggap saya ini telah melakukan syirik, kata dia. Kenapa? Karena kalau saya mengatakan Allah punya wajah, berarti saya menganggap Allah itu punya jisim, punya tubuh, seperti manusia punya tubuh, wajahnya di kepala dia. Itu pemikiran orang-orang yang mikirnya tidak gaduh untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW. Padahal Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apapun juga. Adapun kita mengatakan Allah punya wajah karena memang ada an-nazar ila wajhi. Kita minta supaya bisa melihat ke wajahnya Allah. Berarti Allah punya wajah. Tapi bukan berarti Allah itu wajahnya seperti manusia, berada di kepalanya begini. Allah bagaimana saja kita nggak tahu. Bagaimana kita mengetahui wajahnya Allah? Lebih nggak tahu lagi. Tapi pokoknya Allah punya wajah. Tapi laisa kamitslihi syai'. Jadi perkataan saya seperti ini bukan seperti mujassim, orang yang menganggap Allah itu punya jisim, punya badan. Tidak sama sekali. Mujassim itu orang yang berlebihan sehingga dia menambah-nambahi dari yang disabdakan Nabi. Nabi mengatakan wajah, ya. Kemudian dia menambah-nambahi. Berarti Allah itu juga punya bibir, ngisor ngerendur, punya hidung dua lubangnya, punya alis kanan kiri. Nah, itu orang berlebihan kalau begitu. Itu berarti menjisimkan Allah. Karena Nabi tidak pernah menyebutkan alisnya Allah, bibirnya Allah. Nabi hanya menyebutkan wajah, berarti wajah tok. Artinya kita hanya mengatakan Allah punya wajah, titik. Wajahnya gimana? Tidak tahu, karena tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wasyauqa dan rindu ila liqa'ika, kepada berjumpa denganmu. Banyak orang-orang yang rindu kepada Allah, saking rindunya akhirnya semaput kemudian mati. Nah, maka supaya kita rindu kepada Allah tidak sampai begitu, gimana? Beliau mengatakan fi ghairi dharra, tanpa madarat mudirrah yang memadharati, wala fitnah mudillah, tanpa fitnah yang menyesatkan. Jadi kalau kita minta rindu kepada Allah, maka kita minta rindu tapi yang tidak memadharati. Fudail bin Iyad itu ahli ibadah. Anaknya lebih ahli ibadah. Anaknya pernah ikut sholat jamaah, mendengar bacaan imam, membaca ayat Quran, bicara tentang surga, tentang neraka, dia langsung rindu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langsung pingsan di tempat pada saat sholat jamaah. Setelah itu digerak-gerakkan, akhirnya bangun. Setelah bangun kemudian dia bertanya, tadi ayat apa yang dibaca tadi? Dibacakan lagi ayatnya tadi. Maka begitu dibacakan langsung semaput lagi dan mati. Nah, itu saking apa? Saking rindunya kepada Allah sampai seperti itu. Nah, kita minta kepada Allah rindu tapi yang tidak memadharati. Allahumma ya Allah, zayyinna, hiasi kami bizinatil iman, dengan hiasan iman. Waj'alna, dan jadikan kami hudatan, orang-orang yang memberi petunjuk, muhtadin, yang mendapatkan petunjuk. Jadi jangan seperti apa? Lilin. Lilin itu memberi penerangan kepada sekitarnya tapi membakar diri sendiri. Kita minta hudatan muhtadin. 72. Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'atan. Ya Allah, berilah haji yang tidak ada riya padanya dan tidak ada sum'ah padanya. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ini mestinya wala sum'ata ini ya, bukan sum'atan. Sama dengan ini, la riya'a fiha wala sum'ata. Ini hadisnya ada ceritanya. Rasulullah waktu haji memakai kendaraan yang sederhana. Kemudian di atas kendaraan dikasih pelana yang sederhana. Pelananya harga murahan.
Maka Rasulullah sambil menaiki pelana yang harga murahan tadi, beliau mengatakan, Allahumma hajjatan la riya'a fiha wa la sum'ata. Jadi beliau sedang melakukan haji, kemudian membaca doa ini. Nah, tapi kita membaca doa ini dengan maksud, ya Allah, berilah kami haji. Kalau Nabi, ya Allah, jadikanlah haji ini, ya, haji yang tidak ada riya. Nah, kalau kita, karena kita belum haji, kita mengatakan, ya Allah, berilah haji yang tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. 73 ini doa untuk orang sakit. Allahumma rabban nas, mudhibal bas, ishfi anta syafi, la syafiya illa anta, ishfi shifaan, la yughadiru saqama. Nah, ini kita baca dengan niatan mendoakan saudara-saudara kita yang sakit. Demikian juga kalau ada orang yang sakit, nah kita menjenguk dengan doa ini. Ya Allah, Rabbnya seluruh manusia, pelenyap al-ba's. Ini boleh dibaca al-ba's atau al-bas. Pelenyap bahaya. Sembuhkanlah, engkaulah zat yang menyembuhkan. Tidak ada yang menyembuhkan selain engkau. Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Nah, ini penting ini. Kesembuhan tapi tidak meninggalkan penyakit. Konon obat-obatan kimia yang diberikan dokter itu memang menyembuhkan. Tapi kalau dipakai banyak, lama-lama malah mengandung apa? Penyakit. Maka kalau kita meminum obat-obatan dari dokter, obat-obatan kimia, maka ini doa sangat penting. Isfi shifaan la yughadiru saqaman. Sehingga penyakit kita betul-betul hilang dengan sebab obat tadi, tapi obat tadi tidak membawa penyakit lain dalam tubuh kita. Ini penting sekali. Terutama yang sering sakit, sering pusing, sering demam. Nah, berarti kan lebih sering minum obat itu. Nah, maka banyaknya panjenengan minum obat, padahal kimia itu kadang-kadang bisa menyebabkan kemudaratan. Nah, minta kita la yughadiru saqama. 74. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammad. Na'udzubika minan nar wa min harrin nar wa min adzabil qabr. Ya Allah, pemeliharanya Jibril, Mikail, Israfil, dan Nabi Muhammad, aku berlindung kepada engkau dari neraka dan dari hari panasnya neraka dan dari siksaan kubur. Hadis ini sekaligus menunjukkan fadilahnya malaikat Jibril, Mikail, Israfil. 3 malaikat ini kesamaannya adalah terjemahannya sama. Jibril hamba il Allah, Mika hamba il Allah, Israf hamba il Allah, atau Isra hamba fil Allah. Tapi yang saya tahu il ya, Allah itu. Jibril, Mikail, Israfil. Hamba Allah, semuanya maknanya. Para ulama berselisih pendapat, siapa malaikat paling utama? Pendapat yang populer, paling utama 3 malaikat ini. Setelah itu, semuanya derajatnya di bawah. Buktinya, 3 malaikat ini paling sering disebut oleh Allah, baik dalam Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Pendapat yang lain mengatakan bahwa lebih utama dari 3 malaikat ini, malaikat yang lain yang lebih dekat sama Allah, yaitu pemikul singgasananya Allah, Hamalatul Arsh. Ada 4 malaikat pemikul singgasana Allah. Yang mengatakan 4 Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Tapi saya belum mengetahui dalilnya. Jumlahnya 4 dari mana saya nggak ngerti. Tapi kata beliau ada 4 orang, 4 malaikat. 75. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doa apa ini? Sapu jagat. Kenapa disebut sapu jagat? Karena kita minta semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Banyak orang salah paham. Dikira kebaikan dunia itu duitnya akeh, omahe gede, mobilnya mewah, bojone ayu, jumlahnya papat. Nah, bukan itu. Kebaikan itu ada 2 macam.
Ada kebaikan dunia, ada kebaikan agama. Dua-duanya kita minta kepada Allah. Sehat itu kebaikan dunia. Kaya tapi syukur, ahli sedekah, itu kebaikan dunia plus kebaikan agama. Kalau kaya saja, itu belum tentu kebaikan. Kaya tetapi pelit, kaya tapi tidak syukur, kaya tapi tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan kewajibannya. Ini bala seperti ini, bukan kebaikan. Nah, maka kebaikan itu tidak hanya kebaikan dunia, tapi kebaikan dunia dan agama. 76. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupa saya, maka baguskanlah akhlak saya. Doa apa ini? Sebagian orang mengatakan doa bercermin atau ngilu. Ini tidak benar. Karena hadis yang mengatakan bahwa Nabi kalau bercermin membaca doa ini, hadisnya dhaif. Adapun yang sahih tidak disebutkan ini doa dalam kondisi apa. Maka bebas. Bebas gimana maksudnya? Pas bercermin baca doa ini boleh, pas sujud baca doa ini juga boleh, pas anak berangkat sekolah kita apa namanya ajari doa ini juga boleh, supaya di sekolah tidak nakali teman-temannya karena akhlaknya baik. Jadi bebas. Tapi jangan dikatakan apa? Doa cermin. Pas cermin berdoa boleh. Tapi jangan dikatakan doa cermin. Seolah-olah tidak dibaca di waktu yang lain. Tidak benar. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan rupaku. Kalau wonge wajahnya elek, apakah boleh berdoa ini ketika bercermin? Boleh nggak, Pak? Boleh. Karena seelek-elek manusia tetap masih bagus dibandingkan binatang. Kalau tidak percaya, silahkan besok beli tiket masuk Juruk. Kemudian silahkan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang di sana. Mana makhluk yang lebih ganteng daripada kita? Gak ada. Nah, maka ini doa relevan untuk dibaca setiap orang. Meskipun wajah elek, sehingga semua orang sepakat wajahmu elek. Tetap boleh dia membaca Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi. 77. Kurang dikit ya. Allahumma ya Allah la aisha, tidak ada kehidupan illa aisyul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Maksudnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa innal akhirata lahiyal hayawan. Surat Al-Ankabut ayat 64. Sesungguhnya darul akhirat, kampung akhirat, lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Tapi kalau dunia itu hanya laibun walahwun, permainan kesia-siaan. Itu maksud dari kalimat doa ini tadi. Kenapa Nabi mengatakan ini? Ini pada saat mencangkul Khandaq, membuat parit. Nah, maka untuk menyemangati para sahabat, maka Nabi mengajarkan nasyid, yaitu sesuatu yang diungkapkan seperti berdendang atau seperti syair. Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Jadi boleh kita berdendang yang isinya kebaikan-kebaikan. Dan banyak para ulama membuat nasyid-nasyid ilmu, nazam ilmu, bentuknya nasyid tapi isinya ilmu. Dan itu tujuannya untuk memudahkan orang. Kita disuruh ngapalkan rukun Islam. Mungkin kalau anak-anak kecil susah menghafalkan 1, 2, 3 urutannya begitu. Tapi kalau dinazamkan, dinyanyikan, jadi gampang. Nama Nabi 25 Nabi, mungkin susah untuk dihafalkan secara urut begitu. Tetapi ketika didendangkan, dinyanyikan, jadi mudah. Maka boleh. Termasuk ini. 78. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa ant antudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun.
Ya Allah, laka hanya kepadamu aslamtu aku pasrah. Wa bika hanya padamu amantu iman. Wa alaika hanya padamu tawakkaltu tawakal. Wa ilaika hanya padamu anabtu tobat. Apa bedanya inabah dengan taubat? Inabah tobat, taubat juga tobat. Kata guru kami, inabah adalah taubatun ba'da taubatin. Tobat setelah tobat. Tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi, itu namanya inabah. Orang berbuat dosa kemudian tobat, itu namanya tobat. Tapi kalau setiap hari astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, besok lagi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, setiap hari 100 kali, maka itu namanya apa? Inabah. Wabika dan hanya dengan sebabmu khosam tuh, aku bertengkar atau aku membela diri. Jadi kalau kita membela diri kita atau bertengkar dengan orang, hendaklah karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Maka Nabi Muhammad SAW, kalau dirinya diejek, beliau nggak pernah membalas. Tapi kalau agama Islam yang dilecehkan, beliau baru marah. Maka berarti marahnya beliau hanya semata-mata karena Allah. Nah ini kalau kita bisa seperti ini sangat bagus. Wabika tuh, hanya dengan sebabmu aku itu membela diri. Dituduh, yang dituduh diri kita. Serapopo, tuduhan rapopo. Yang penting aku orang menunggu. Disenyumi saja, nggak usah marah. Tapi kalau Nabi Muhammad yang dituduh, nah kita naik pitam. Nah itu wabika tuh. Marahnya karena Allah semata-mata. Bukan karena nafsu kita. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada izzahmu. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Berlindung antudillani, bahwa engkau menyesatkan aku. Engkaulah al-hayyu yang maha hidup. Alladzi la yamut, tidak bisa mati. Sementara jin dan manusia semuanya akan mati. Allahumma matti'ni bisam'i wa basari waj'alhumal waritha minni wansurni ala man dhalamani wa khudh minhu bitha'ri. Ini doa terakhir yang kita baca bersama-sama pada pertemuan kali ini. Ya Allah, matti'ni, berilah kesenangan untuk saya, bisam'i dengan pendengaran saya, basari penglihatan saya, ij'alhuma jadikan keduanya al-waritha minni, pewaris dari saya. Maksudnya sampai kita mati pendengaran masih bagus, penglihatan masih bagus, sehingga masih bisa baca Quran, masih bisa mendengarkan murattal dan sebagainya. Wangsurni, tolonglah aku ala man dhalamani, terhadap orang yang mendolimi saya. Wa khudh minhu, dan ambillah dari dia bitha'ri, pembalasan saya. Jadi pembalasannya kita serahkan sama Allah. Udah ya Allah, kau saja yang balas. Saya tidak punya kekuatan, kau yang balas. Enak kan? Maka urusan-urusan kita dengan orang lain selesai. Karena sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 80. Ini nggak usah dibaca karena ini doa dari Nabi untuk umat beliau. Allahumma ya Allah, man amana bika, siapapun yang iman kepada engkau, wa syahida, dan bersaksi, anni rasuluka, bahwa aku adalah utusanmu, fahabbib ilaih, maka cintakanlah kepadanya, liqa'aka, berjumpa dengan. Jadi yang cinta kepada Nabi, yang bersaksi bahwa Nabi adalah Rasul, maka didoakan oleh Nabi supaya dia cinta ketemu Allah. Ketemu Allah maksudnya apa? Mati. Ada yang cinta mati, Pak? Nggak ada yang cinta mati. Tapi maksudnya di sini adalah ketika sakaratul maut, dia mendapatkan kabar gembira. Sehingga ketika mendapatkan kabar gembira, dia senang untuk mati. Itu maksudnya. Bukan saat kita seger gini pengen mati, bukan. Tapi ketika sakaratul maut, malaikat datang, nah malaikat membawa kabar gembira. Saat itulah orang mukmin itu suka untuk mati. Kenapa? Tahu bahwasanya kalau dia mati mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasahil, dan mudahkanlah alaihi kepadanya qada'aka, takdirmu. Wa aqlillahu, sedikitkanlah untuk dia minat dunia, dari dunia. Fakir. Nah, jadi siap-siap yang iman, siap-siap untuk apa? Fakir, sedikitnya dunia.
Kalau ada orang muslim kaya, itu bukan berarti muslimnya bermasalah, tidak. Karena kaya dan miskin tidak ada kaitannya dengan cinta Allah, tidak ada kaitannya dengan iman. Aqlil lahu minad dunya, sedikitkanlah dunia yang engkau berikan kepadanya. Ini tidak harus menjadi orang miskin, tidak. Karena sekaya-kaya orang muslim itu masih miskin kalau dibandingkan orang kayanya orang kafir. Orang kafir kalau kekayaannya kan sampai melampaui batas, sampai menguasai dunia, menguasai negara lain. Nah, itu saking melampaui batasnya. Nah, kalau orang muslim kaya tidak seperti itu. Kayanya masih sedikit hartanya dibandingkan orang-orang kaya yang kafir. Wa man lam yu'min bika, adapun yang tidak iman kepada engkau, wa yashhad anni rasuluka, tidak bersaksi bahwa aku rasul, fala tuhabbib ilaihi liqa'ak, jangan engkau cintakan kepadanya berjumpa dengan, wala tusahhil alaihi qada'ak, jangan engkau mudahkan kepadanya takdirmu, wa katsir lahu minad dunya, banyakkanlah dunia bagi dia. Tapi meskipun dunia banyak bagi dia, dia tidak merasa puas, tapi dia masih ngeruk kekayaan terus, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Rakyatnya susah, malah ngambil untung yang besar. Itu karena tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir seperti itu. Atau orang-orang Muslim tetapi nyawanya nyawa seperti orang kafir, jiwanya seperti jiwa orang kafir. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini, 81. Allahumma ya Allah man waliya, siapapun yang mengurusi min amri ummati, dari urusan umatku, syai'an sesuatu, fasyaqqa alaihim, lalu membuat berat terhadap mereka, fashquq alaihi, maka berikanlah berat juga kepada dia. Wa man waliya, dan barang siapa yang mengurusi min amri ummati, dari urusan umatku, syai'an sesuatu, farafaqa bihim, lalu dia lembut kepada mereka, farfuq bih, maka lembutlah juga kepada orang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh kita mendoakan pemimpin dolim supaya dia dibalas yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus mendoakan pemimpin itu selalu doa yang baik. Ya Allah, tunjukilah pemimpin saya atau presiden saya. Tidak harus seperti itu. Ada orang yang cocok mendapatkan petunjuk, ada orang yang tidak cocok mendapatkan petunjuk. Maka orang yang tidak cocok mendapatkan petunjuk, kamu doakan petunjuk sampai mati, nggak akan dapat juga. Memang tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka justru yang cocok doa seperti ini. Yang memberatkan kepada rakyatnya, maka beratkanlah kepada dia, ya Allah. Supaya kalau dia keberatan, maka tidak bisa memberatkan rakyatnya lagi. Nah, malah pas begitu. Dia dikasih musibah besar oleh Allah, keberatan, akhirnya tidak bisa memberatkan rakyatnya lagi. Atau dia mengambil pelajaran dari musibah yang dia alami. Nah, itu doa yang cocok untuk dia. Karena doa petunjuk nggak berguna untuk dia sama sekali. Maka tidak salah apabila sebagian umat Islam mendoakan keburukan terhadap pemimpin yang zalim. Tidak salah. Berdasarkan hadis ini, Nabi saja mendoakan. Kenapa engkau melarang orang mendoakan pemimpin yang zalim? Memang pemimpin itu kalau dapat hidayah itu bagus, rakyatnya bagus semuanya, betul. Tapi bukan berarti terlarang mendoakan keburukan bagi pemimpin yang zalim. Mendoakan hidayah bagus, mendoakan keburukan bagi yang berhak didoakan juga tidak masalah. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin.